Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai unsaturated hydrocarbon atau hidrokarbon tidak jenuh yang meliputi golongan alkena, alkuna, dan juga golongan aromatik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini? Yang pertama adalah definisi dari alkena, alkuna, dan juga senyawa aromatik. Kemudian struktur dari hidrokarbon tak jenuh, kemudian aturan penamaan untuk hidrokarbon tak jenuh, kemudian selanjutnya ada isomer cis trans untuk alkena, selanjutnya ada karakteristik atau sifat meliputi titik leleh, titik didih, densitas, dan juga kelarutan di dalam air, dan yang terakhir ada reaksi kimia. Hidrokarbon tak jenuh atau unsaturated hydrocarbons ini merupakan hidrokarbon yang mengandung setidaknya satu double bond atau ikatan rangkap 2 atau satu triple bond atau ikatan rangkap 3. Nah, golongan senyawa ini yaitu alkena dan alkuna ya, unsaturated hydrocarbon ini memiliki hidrogen yang lebih sedikit dibandingkan dengan hidrokarbon jenuh atau saturated hydrocarbon. Pada pembahasan kali ini ada 3 jenis hidrokarbon tak jenuh yang akan kita bahas, yaitu senyawa alkena, senyawa alkuna, dan senyawa aromatik. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk alkena ini merupakan golongan hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 2 atau double bond. Nah, rumus umumnya atau rumus bentuk umum dari alkena ini adalah CnH2n. Kalau alkana atau saturated hydrocarbon itu CnH2n plus 2. Nah, kalau alkena ini CnH2n. Sedangkan alkuna ini merupakan golongan hidrokarbon yang mengandung triple bond atau ikatan rangkap 3. Nah, rumus umum dari alkuna ini adalah CnH2n-2. Jadi dari alkana, alkena, dan alkuna itu memiliki selisih atom hidrogen masing-masing 2. Alkana CnH2n plus 2, alkena CnH2n, alkuna CnH2n minus 2. Nah, ikatan rangkap 3 ini lebih pendek dan lebih kuat ya dibandingkan dengan ikatan rangkap 2-nya alkena. Jadi ikatan rangkap 3 itu lebih pendek dan lebih kuat. Selanjutnya alkuna itu bahkan lebih reaktif daripada alkena. Sehingga alkena ini jarang ditemukan di alam karena sifat reaktifnya tersebut. Nah, ini adalah struktur dari alkena dan juga alkuna dalam bentuk ball and stick dan expand structure ya. Nah, kalau untuk yang ball stick seperti itu, untuk yang alkuna sebelah yang tengah, kemudian paling kiri ini adalah alkena, kemudian untuk yang paling kanan ini adalah struktur senyawa aromatik ya. Yang sebelah kiri ini adalah etena atau etilena ya. Kemudian yang tengah ada etuna atau asetilen, kemudian yang sebelah kanan ada benzena. Nah, kegunaan dari alkena dan alkuna ini apa? Nah, etilen atau etena tadi merupakan fungsi hormon tanaman ya, yang berfungsi untuk membuat tanaman itu menjadi matang. Jadi mematangkan atau memasakkan tanaman itu diperlukan etilen ini sebagai fungsi hormonnya. Kemudian etuna atau asetilen ini merupakan gas tak berwarna yang biasanya digunakan secara luas untuk bahan bakar. Nah, kita ke aturan penamaan alkena dan alkuna ya. Step pertama, cari rantai terpanjang yang mengandung double bond atau triple bond. Kemudian beri nama pada senyawa tersebut ya, jadi rantai yang paling panjang tadi dengan menambahkan akhiran ena atau una pada nama rantai utama. Yang kedua, beri nomor pada atom karbon yang utama tadi dimulai pada atom C yang paling dekat dengan double bond atau triple bond. Kemudian beri nama yang paling
nama yang mungkin ya, yang paling rendah pada nomor atom tadi, yang paling dekat dengan double bond atau triple bond. Nah, double bond dan triple bond ini harus ada di rantai utama. Yang ketiga, tentukan nomor dan nama untuk substituen cabang ya. Jadi cabangnya itu berada di nomor berapa dan namanya apa. Kemudian di list cabang tadi berdasarkan alfabetik. Nah, contohnya ini ya. Ada nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Ada senyawa alkena, itu yang rangkap 2, nomor 1 dan 2. Nomor 3 dan 4 ini adalah senyawa alkuna. Yang pertama ini namanya adalah hex 2-ena ya. Jadi rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6C sehingga hex ya. Kemudian ada double bond di nomor 2. Nomor satunya sebelah kiri ya, yang paling dekat dengan double bond. Maka double bondnya adalah nomor 2. Kemudian kita beri akhiran atau sufiks ena. Jadi namanya adalah nomor 1 hex 2-ena. Selanjutnya nomor 2 ini kita tentukan dulu jumlah C di rantai utamanya ya. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian penawarannya dimulai dari sisi sebelah kanan karena yang paling dekat dengan ikatan rangkap yang sebelah kanan. Sehingga kita bisa menentukan jumlah C di rantai utama ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya, sehingga dia namanya adalah pentena. Kemudian ada double bond di nomor 2. Kemudian ada cabang ya, ada cabang di nomor 4 ya. Penomoran dimulai dari sebelah kanan ya. Jadi ada rantai cabang di nomor 4 berupa metil sehingga namanya adalah 4-metil pen 2-ena. Kemudian yang nomor 3 ini adalah golongan alkuna ya, yang nomor 3 ini. Kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Kita bisa pilih rantai C yang kita bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7C di rantai utama. Bisa dimulai dari sisi kiri ya. Penomoran atom C nomor 1 dari sisi kiri, kemudian 2, 3, 4, 5, kemudian belok ke bawah ya, 6, 7. Sehingga termasuk golongan Hep. Nah, kemudian ada cabang di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada cabang di nomor 5. Cabangnya berupa metil, jadi kita bisa namain 5-metil Hep. Kemudian ada ikatan rangkap 3 di nomor 3, maka kita beri nama 3-una. Jadi 5-metil Hep 3-una. Yang terakhir yaitu nomor 4. Nah, kita bisa pilih ya, rantai terpanjangnya adalah dimulai dari sisi kiri ya. Nomor satunya 1, 2, 3, 4. Nah, ke bawah ya, karena itu C-nya lebih panjang. Karena C-nya 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi Hep ya. Kemudian ada cabang di nomor 4, maka di situ 4-metil Hep. Kemudian rangkap 3-nya di nomor 1, jadi 1-una. 4-metil Hep 1-una. Jadi ini adalah penamaan untuk senyawa alkena dan juga alkuna. Nah, untuk senyawa alkena, ikatan double bond ini sifatnya adalah rigid ya atau kaku, di mana tidak ada rotasi di sekitar ikatan double bond tersebut. Nah, namun atom atau gugus yang terikat pada atom karbon di double bond ini itu mempertahankan diri satu sama lain ya, sehingga memberikan dua struktur isomer yang berbeda. Nah, contohnya di sini adalah 1-dikloroetena. Nah, gimana 1-dikloroetena tersebut? Struktur yang pertama, atom hidrogen itu berada pada sisi yang sama
terikat pada double bond ya. Jadi hidrogennya pada sisi yang sama. Nah, kalau hidrogennya berada pada sisi yang sama, maka strukturnya adalah cis 1,2 dikloroetena. Sedangkan kalau atom hidrogennya ini berada pada sisi yang berlawanan, ya, pada sisi yang berlawanan hidrogennya, maka namanya adalah trans 1,2 dikloroetana. Etena ya, sorry. Jadi kalau hidrogen berada pada sisi yang sama itu adalah cis 1,2 dikloroetena. Sedangkan kalau si atom hidrogen ini berada pada sisi yang berlawanan, maka namanya adalah trans 1,2 dikloroetena. Jadi kalau hidrogennya berada di sisi yang sama itu disebut dengan struktur cis isomer. Sedangkan kalau hidrogennya berada pada sisi yang berlawanan, maka disebut dengan struktur transisomer. Nah, secara umum transisomer ini lebih stabil dibandingkan struktur cis isomer ya, karena golongan atau gugus yang lebih besar daripada hidrogen itu berada pada jarak yang lebih jauh ya, pada struktur trans. Kalau pada struktur cis itu jaraknya lebih dekat, sehingga struktur trans isomer ini lebih stabil dibandingkan cis isomer. Isomer cis trans untuk 2-butena itu merupakan senyawa yang berbeda ya untuk 2-butena. Kalau tadi kan 1,2 dikloroetena. Nah, sekarang untuk 2-butena isomer cis transnya itu merupakan dua senyawa yang berbeda dengan sifat fisik yang berbeda pula. Seperti halnya titik leleh dan titik didihnya ya, sifat kimianya berbeda juga. Di sini ada cis 2-butena, hidrogennya berada di satu sisi sehingga dia cis ya, dia memiliki melting point minus 139 derajat Celcius dan boiling point 3,7 derajat Celcius. Sedangkan trans 2-butena itu dia memiliki melting point minus 106 di mana lebih tinggi ya daripada cis 2-butena, dan boiling point 0,3 derajat Celcius di mana lebih rendah daripada cis 2-butena. Nah, dengan titik didih dan titik leleh yang berbeda ini menunjukkan bahwa cis 2-butena dan trans 2-butena ini merupakan senyawa yang berbeda. Oke, kita lanjutkan di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.